Dolpino punya tebakan nih. Gigi apa yang bisa bikin betah? Apa? Gigi palsu? Bukan. Jawabannya, gigitin jagung bakar sambil nonton si Otan di Trans 7. Beuh, mantap. Ngomong-ngomong soal gigi, kalian tahu nggak hewan apa yang punya gigi terbanyak di dunia? Hah? Dolpino? Iya sih, keluarga Dolpino memang punya gigi yang banyak. Tapi masih kalah jauh dibanding hewan yang satu ini. Dia sering dijumpai di sekitar kalian kok, terutama di pekarangan rumah atau kebun. Yes, siput alias keong. Kecil-kecil begini, siput punya ribuan gigi loh. Kayak si siput kebun ini. Dia memiliki gigi kurang lebih ada 14.000 loh. Sedangkan siput jenis lain ada yang mencapai lebih dari 20.000 gigi. Weh. Sikat giginya berapa lama itu sob? Gak cuma jumlah giginya aja yang luar biasa banyak teman. Tapi ada salah satu spesies siput air yaitu keong limpet. Punya gigi yang mengandung unsur materi terkuat di dunia. Yang bahkan melebihi titanium. Weh. Jangan-jangan kamu berasal dari negeri Black Panther ya sob? Wakanda forever. BTW, dari tadi gigi siputnya kok gak kelihatan ya? Masa sih gigi sebanyak itu gak ada satupun yang nongol? Kamu lagi mingkem ya sob? Jangan ngambek dong. Coba buka mulutnya. Bercanda. Gigi siput itu kecil banget teman dan hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Ribuan gigi siput ini dinamakan radula dan terletak berbaris di sepanjang lidahnya. Tapi ada untungnya juga giginya kecil banget. Coba deh kalian bayangkan kalau giginya gede-gede. Terus si siput lagi senyum lebar dan pamerin ribuan giginya itu. Serem banget ya kan? Teman, menurut kalian Dolpino sekarang umurnya berapa ayo? 10 tahun? 20 tahun? Hah? 50 tahun? Hello, Dolpino gak setua itu tahu. Nah, kalau mau tahu persisnya umur keluarga Dolpino si lumba-lumba yang ramah, ganteng dan tidak sombong ini, kalian bisa lihat dari susunan gigi kami. Begini ya teman. Anak lumba-lumba baru mulai tumbuh gigi pada saat usianya mencapai 3 bulan. Pada saat berusia 6 bulan, para anak lumba-lumba sudah memiliki gigi dewasanya. Oh iya, lumba-lumba adalah hewan monofiodon yang artinya kami hanya memiliki satu set gigi seumur hidup dan gak bakalan tumbuh kembali jika salah satu giginya tanggal. Seiring bertambahnya usia lumba-lumba, gigi kami akan tumbuh berlapis-lapis, seperti lapisan pada batang pohon. Dan pada setiap tahun, lumba-lumba memperoleh semacam lapisan bahan gigi pada setiap susunan giginya. Nah, lapisan bahan gigi inilah yang bisa digunakan untuk menghitung usia seekor lumba-lumba. Asal kalian tahu aja nih ya, karena gigi lumba-lumba tidak bisa beregenerasi, maka pada saat berburu makanan, gigi kami tidak digunakan untuk mengunyah loh. Tapi gigi cuma kami gunakan untuk mencengkram ikan yang sudah tertangkap supaya tidak terlepas dan setelah itu langsung menelannya bulat-bulat. Oke, sekarang kalian tahu kan cara hitung umur Dolpino? Nih, coba hitung. Nggak jadi deh. Rahasia. Ada yang pernah lihat giginya jerapah nggak teman? Aduh, PR banget nih. Ya abis susah banget dong ngelihatnya. Wong tinggi banget kepalanya. Om editor, tolong di close up dong muka jerapahnya. Nah, cakep. Teman, gigi jerapah itu ternyata mirip banget sama gigi manusia loh. Jumlahnya sama-sama 32 buah. Tapi sebagian besar gigi si hewan tertinggi di dunia ini terletak di bagian belakang mulutnya. Dengan kata lain, jerapah tidak punya gigi depan alias ompong.
Jerapah tidak punya gigi taring, teman. Mereka hanya punya beberapa gigi seri yang panjang dan sebagian besar gigi geraham yang terletak di belakang mulutnya. Meski begitu, mereka wolos-wolos aja tuh, gak ada masalah saat lagi makan. Cara makan jerapah memang berbeda dengan hewan mamalia lainnya, teman. Biar gak punya gigi depan saat makan daun dan ranting pohon, jerapah menggunakan bibir dan lidahnya yang sangat panjang untuk mengambil dan memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Kalian tahu nggak berapa panjang lidah jerapah? 21 inci atau sekitar setengah meter loh. Weh. Apa nggak keserimpet tuh lidahnya pas lagi ngomongin tetangga? Nah, kalau ikan yang satu ini terkenal dengan bentuk mulutnya yang unik, teman. Sekilas mirip dengan paruh burung kakaktua. Gak cuma mulutnya aja, ikan kakaktua memiliki 1000 gigi yang tersusun dalam 15 baris loh. Weh. Kalau lagi sakit gigi, bingung tuh cari sumbernya yang mana. Ikan kakaktua memiliki gigi sebanyak itu bukan tanpa alasan, teman. Karena Sobat Dolpino ini adalah pemakan koral. Kalian tahu kan kalau koral itu kerasnya minta ampun? Jadi pantas aja jika gigi kakaktua disebut sebagai salah satu gigi terkuat di dunia binatang. Weh. Ngeri juga ya kamu sob. 1 inci persegi gigi mereka diketahui bisa menahan tekanan hingga 530 ton. Alias setara 88 gajah dewasa loh. Sinar X mengungkap fakta bahwa gigi ikan kakaktua memiliki struktur kristal yang menjadi kunci kekuatan gigi Sobat Dolpino ini. Sob, mbok ya ganti makanan lain gitu loh. Jangan yang keras-keras. Bubur gitu misalnya. Nah, kalau Sobat Dolpino yang satu ini punya gigi yang super duper panjang deh pokoknya. Dia adalah kuda Nil. Iya ya, gak perlu pamer gitu dong. Teman-teman di rumah juga pada tahu kok. Gigi kamu itu keren sob. Sombong amat. Kuda Nil memiliki 36 gigi yang terdiri dari 8 gigi seri, 4 gigi taring, 12 gigi geraham depan, dan 12 gigi geraham belakang. Nah, gigi seri dan gigi taringnya inilah yang jadi pusat perhatian, apalagi kalau kuda Nil sedang membuka mulutnya lebar-lebar. Jadi kayak mengintimidasi gitu deh. Dan memang gigi seri dan gigi taring yang lebih sering digunakan untuk bertarung atau mempertahankan diri dari serangan predator. Gigi taringnya itu sangat tajam loh teman, dan panjangnya bisa mencapai setengah meter. Sedangkan gigi seri di bagian atas rahang panjangnya bisa mencapai 40 cm. Meski terlihat menakutkan, gigi taringnya malah jadi buah si malakama bagi kuda Nil, teman. Banyak para pemburu yang menjadikan kuda Nil sebagai target buruan untuk diambil gigi taringnya lalu dijual secara ilegal. Akibatnya saat ini populasi kuda Nil di seluruh dunia mengalami penurunan yang sangat drastis. Wah, kejam sekali ya para pemburu itu. Kalau soal gigi, kelompok hewan pengerat ini agak lain nih teman. Mereka memiliki sepasang gigi seri yang unik di atas dan di bawah rahang depannya. Gigi-gigi ini akan terus tumbuh sejak mereka dilahirkan. Kalian gak salah dengar kok teman, gigi hewan pengerat ini bakalan terus tumbuh memanjang dan gak bakalan berhenti tumbuh sampai mereka mati. Ih, serem juga ya. Kalau di rumah, kalian pasti pernah mendengar suara tikus yang lagi menggerogoti sesuatu kan? Nah, sebenarnya dia itu lagi berusaha supaya gigi serinya tetap pendek dan tajam. Makanya apapun benda di rumah, dari bahan lunak sampai bahan keras kayak besi sekalipun, gak bakalan luput dari serangan tikus. Bagi hewan pengerat, menjaga gigi serinya tetap pendek dan tajam memang sangat penting. Jika mereka tidak melakukannya, gigi serinya akan terus tumbuh sampai menembus rahangnya sendiri. Itu sih sudah sangat berbahaya. Gigi serinya ini juga sangat kuat loh teman.
bahkan lebih keras dibandingkan timah, aluminium, besi, maupun tembaga. Jika tidak ada barang yang bisa digerogoti, mereka akan saling menggemertakkan giginya sendiri, mirip seperti manusia yang sedang mengasah pisau. Teman, kalian tahu nggak kenapa hewan-hewan yang hidup di alam liar giginya sehat-sehat meski nggak pernah sekalipun gosok gigi seperti kalian? Mau tahu rahasianya? Wani Piro. Yang pertama nih ya, hewan banyak menghabiskan waktu untuk mengunyah makanan. Sebagian besar makanan mereka kaya akan serat dan masih mentah, sehingga bisa sekaligus membersihkan gigi mereka secara alami. Yang kedua, sebagian hewan juga mengunyah batang kayu, kulit kayu, tulang, dan rumput untuk membantu membersihkan gigi setelah makan besar. Dan ketiga, ini yang paling penting loh teman, hewan liar tidak pernah mengkonsumsi makanan yang mengandung asam dan gula yang tinggi, sehingga bisa dipastikan gigi mereka bebas dari plak maupun gigi berlubang. Nah, itu dia rahasia gigi sehat alami dari para hewan. Mau gigi kalian sehat kayak mereka? Monggo, ikuti tips-tipsnya. Pemirsa, kali ini Otan akan memperkenalkan sobat yang punya bentuk tubuh unik. Salah satunya adalah sobat air yang punya kaki di kepala. Waduh, udah kayak monster laut aja kamu sob. Tapi tenang. Itu semua normal kok bagi hewan kelas Cephalopoda. Nah, gurita ini jadi salah satunya. Cephalopoda berasal dari bahasa Latin cephalus dan poda, yang berarti kaki di kepala. Nama ini diambil dari ciri khas hewan yang memiliki tentakel atau lengan di sekitar kepalanya. Gak cuma kakinya aja nih yang di kepala, tapi sobat pintar ini juga memiliki otak yang banyak loh. Selain otak utama, gurita juga punya otak mini di masing-masing lengannya. Waduh, kok bisa ya? Otak mini ini memungkinkan gurita untuk bisa bertindak secara cepat dan efektif. Gak cuma itu aja, tentakel ini juga mampu bertindak secara mandiri tanpa harus mendapat perintah dari otak pusat. Germaks. Sobat Otan yang ini juga gak kalah aneh teman. Pasti kalian sudah gak asing dong sama sobat santuy ini. Yaps, dia adalah bintang laut. Kira-kira apa ya yang membuat si bintang laut ini berbeda? Sekilas ya seperti baik-baik saja kan? Ternyata bintang laut ini tidak memiliki otak loh. Iya benar, kalian gak salah dengar kok. Sebagai penggantinya, bintang laut menggunakan sensor dasar untuk menjaga diri dari serangan musuh. Selain itu, sensor ini juga digunakan bintang laut untuk mencari makan teman. Selain tidak memiliki otak, konon katanya bintang laut juga tidak memiliki mata loh. Tapi apa iya? Sekilas jika kita lihat dengan mata telanjang, bintang laut memang nampak tidak memiliki mata teman. Namun faktanya sobat laut ini memiliki mata loh. Hanya saja letak dari matanya tidak sama seperti makhluk hidup pada umumnya. Mata sobat Otan ini ada di masing-masing lengan mereka. Pada sebuah penelitian, mata bintang laut disebut memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap cahaya. Dari sinilah mereka bisa mengetahui gambaran tentang lokasi terang dan gelap saat berada di laut. Nah, kalau sobat Otan ini punya keunikan memiliki perut di kepalanya. Duh, ayah why sih kamu sob? Lobster memang memiliki dua perut teman. Satu berada di tengah tubuhnya, satu lagi berada di kepala mereka. Tenang, gak usah panik. Otan coba bantu jelaskan ya. Perut mereka yang berada di mulut itu bukan sembarang perut. Perut lobster ini punya gigi loh.
Di perut itulah makanan dilumatkan, teman. Sementara perut bagian tengah memiliki fungsi untuk membantu mencerna makanan. Selain perut, udang karang ini juga memiliki saluran urin tepat di bawah matanya loh. Ya ampun, Sob. Otan gak habis fikri deh sama kamu. Teman, selain lobster air laut, ada juga loh lobster air tawar yang menjadi komoditi ikan hias. Kita intip yuk kegiatan si capit air tawar ini. Check it out! Belum kenalan udah main gigit-gigit aja kamu kura-kura. Sobat Otan si lobster jadi refleks mau capit kamu kan tuh? Duh, perkenalannya bakal gagal nih sepertinya teman. Mereka sepertinya malah akan adu kekuatan. Waduh, Otan jadi merasa bersalah nih. Wah, kura-kura Brazilnya malah terlihat lebih jahil dan agresif ya. Sedangkan lobster air tawarnya hanya mencoba bertahan. Benar-benar kamu Sob. Jangan macem-macem kamu. Capitan Sobat Otan ini bisa berbahaya tuh. Apalagi kalau sudah marah karena merasa terganggu. Waduh. Ada 2 ekor lobster air tawar nih. Kamu gak ada takut-takutnya Sob. Ya ampun, sampai dinaikin gitu. Rusuh banget kamu Sob. Lobster air tawar ini berasal dari Papua, Australia, dan juga Papua Nugini. Habitat aslinya adalah perairan tawar yang dangkal dengan substrat berlumpur. Sobat Otan satu ini sangat toleran terhadap lingkungan hidupnya loh. Bahkan, ia bisa hidup di air yang kandungan oksigennya rendah. Nah, untuk membedakan jantan dan betina pada lobster air tawar ini cukup mudah teman. Tinggal lihat saja bagian capitnya. Jika ada yang berwarna merah, berarti itu lobster air tawar jantan, teman. Jika tidak ada, berarti betina. Teman, salah satu tanda pertumbuhan berat dan panjang pada lobster air tawar ini ditandai dengan proses molting atau pergantian cangkang. Karena cangkang lobster bersifat kaku, maka ketika tubuhnya bertambah besar, lobster akan melepas cangkang lamanya teman. Ya, sama seperti kalian lah teman. Semakin kalian tumbuh besar, ukuran baju kalian juga bertambah kan? Sobat Otan ini mengalami molting hingga puluhan kali selama hidupnya. Proses molting pada Sobat Otan ini mulai terjadi ketika berusia sekitar 2-3 minggu. Molting pada lobster air tawar usia dewasa seperti ini terjadi 1-2 kali dalam setahun. Sedangkan pada usia remaja atau sebelum dewasa merupakan frekuensi tertinggi pertumbuhan tubuhnya, sekitar 4-5 kali dalam setahun. Saat mengalami molting, keadaan lobster lagi lemah-lemahnya teman. Tidak jarang lobster lain akan menyerang dan tidak segan-segan memakannya. Makanya ia juga dikenal dengan hewan kanibal. Mungkin ini ya yang disebut teman makan teman. Oke, sekarang Kak Iza mau mencoba meletakkan Sobat Otan ini di atas rumput. Ayo Sob, silahkan jalan-jalan dulu. Bisa tahan berapa lama sih kamu? Wah, kuat juga kamu Sob, bisa jalan-jalan di darat gitu. Tuh lihat, Kak Iza sampai menghitung lama Sobat Otan ini tanpa air. Wah, sudah sekitar 15 menitan, masih santai aja kamu Sob. Oke juga ketahanan kamu di darat ya Sob. Ternyata ini loh rahasianya. Sobat Otan ini memiliki rongga karapas yang dapat menyimpan air dan menyerap oksigen. Dengan organ super ini, lobster bisa bertahan tanpa air selama 48 jam. Wih, tahan lama juga kamu Sob. Teman, kalian penasaran gak sih kalau dicapit lobster bisa sesakit apa? Tenang aja teman, nggak ada orang yang akan tersakiti kok. Kita pakai timun dan wortel aja ya untuk membayangkan seberapa kuat sih capitannya. Let's go Kak Iza!
Coba tolong wortelnya dimasukkan ke capit Sobat Otan. Wih, kuat juga kamu Sob. Bisa sobek juga tuh wortelnya. Mantap kamu Sob. Kebayang kan kalau kena tangan kalian teman. Makanya nggak boleh sembarangan dipegang ya. Apalagi kalau nggak tahu caranya. Bisa-bisa bakalan kena capit tuh kalian. Kalau Kaiza sih udah ahli banget ya. Dan tahu cara pegangnya. Jadi aman-aman aja tuh. Waduh, ada apa nih? Kok pada ribut-ribut sih? Hei, jangan pada berantem dong Sob. Otan kan jadi bingung nih. Mau melerai tapi takut kena capit kalian. Serba salah deh jadinya. Aduh, bisa gak sih pada akur aja gitu? Teman, Sobat Otan ini memang seneng banget berkelahi. Karena mereka termasuk hewan teritorial yang akan selalu menjaga wilayahnya. Jadi, siapa saja yang mengusiknya, siap-siap deh tuh ya merasakan guntingan capitannya. Oh ya teman, indukan lobster ini biasanya akan bertelur setelah proses reproduksi kurang lebih selama 2 hari. Sekali bertelur bisa hingga ratusan telur loh. Tuh lihat teman, indukan lobster ini menggendong telur yang masih berusia sekitar semingguan. Gemes banget ya. Telur-telurnya saling menempel seperti buah anggur ya. Duh, gemes banget sih. Indukan lobster air tawar ini akan menggendong telurnya kurang lebih selama 40 hari. Untuk melindungi telur yang mereka gendong, terlihat sekali tuh sang indukan menutup telurnya dengan ekor tuh. Wih, benar-benar overprotective juga ya kamu Sob. Kasih ibu memang tiada tara ya. Teman, kalau yang serem-serem begini, sepertinya harus Otan yang turun tangan nih. Karena kalau kena gigit, bisa nyawa taruhannya. Itu kan ular king kobra. Wah, gak main-main nih. Kita harus bergerak cepat sebelum Sobat Otan ini kabur terlalu jauh atau bahkan memakan korban jiwa. Ih, takut. Semua siap? Berangkat! Teman, kita harus menempuh perjalanan sekitar 15 km menuju Jajak Napi, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Ya, kira-kira 15-20 menit kita akan tiba di rumah pelapor tanpa macet-macetan. Itu dia rumahnya. Waduh, nampaknya warga sekitar juga mulai resah dengan kehadiran si Raja Kobra. Sudah kemana kalian? Tadi Raja Kobra di mana? Raja Kobra kadang tadi Pak. Sudah tahu kemana lewat aku iwa lari mencari-cari orang situ tadi kan. Minta tolong. Enggak, awak aja sih kutu. Bapak ke situ minta tolong ke orang tadinya kadang. Astaga, kepala Otan jadi pusing dengarnya. Sudah Uni, tenang saja. Biar paman-paman damkar yang mengatasi masalah ini. Teman, di beberapa wilayah Sumatera Barat, memang sangat lazim kedatangan king kobra ke pemukiman penduduk. Lokasi rumah yang berdempetan dengan sawah dan kebun menjadi penyebab utama Raja Kobra mampir ke lahan penduduk. Nah kan, apalagi ada kandang itik di sini. Bisa saja king kobra mencari mangsa empuk untuk jadi makan siangnya. Sob, di mana kamu Sob? Waduh, ternyata agak sulit nih menemukan king kobra di halaman yang cukup luas. Otan jadi nggak bisa memprediksi kemana ular itu pergi. Tetap waspada paman. King kobra sangat senang bersembunyi di tempat gelap seperti ini. Astaga nago, ternyata ada di situ. Ularnya sembunyi dekat tungku masak teman.
kan 2 lagi. Ini tuh. Ya ampun, gadang bana alias gede banget. Perkiraan Otan, panjang king cobra ini lebih dari 3 meter. Ih, merinding ambo. Bener-bener deh kamu sob, bikin geger warga jajak nabi nih namanya. Waduh, agresif juga ya king cobranya. Hati-hati Paman Rahmat, sepertinya dia mengincar tangan Paman. Alhamdulillah. Nah, Bu. Nggak dapet, Bu. Terima kasih banyak, Iya, Bu. Dita. Akhirnya king cobra berhasil ditaklukkan. Tetap hati-hati memasukkan ular ini ke dalam kontainer, Paman. Taruh mulai dari bagian ekor. Sebab jika kepala ular yang dimasukkan terlebih dahulu, maka kemungkinan tangan tergigit sangat besar. Wah, syukurlah tim rescue damkar cepat tanggap menangani evakuasi king cobra kali ini. Untungnya tidak ada korban manusia dan hewan ternak di sini. Dapat dipastikan kondisi sudah aman 100% ya Uni. Cakep! Teman, berbeda dengan Pulau Jawa. Di Sumatera Barat, king cobra bisa hidup liar di area persawahan atau perkebunan yang dekat dengan pemukiman penduduk. Meski king cobra tidak bisa menyemburkan bisa seperti ular kobra, tapi king cobra dapat mengangkat badannya hingga 1/4 panjang tubuhnya. Itu artinya, dengan posisi berdiri, king cobra semakin mudah menjangkau apapun yang ada di depan mata, walau jarak yang jauh sekalipun. KC atau king cobra semakin agresif karena terprovokasi gerakan. Sebab mata KC sangat peka melihat gerakan sekecil apapun. Ia lebih mengandalkan gerak lawan dibanding menggunakan sensor Jacobson-nya. Biasanya KC mencari ular lain untuk dimangsa. Namanya aja udah Raja Kobra. Tentu bisa king cobra lebih mematikan dari ular kobra. Ya ampun, malang sekali nasib piton itu. Sekeras apapun kamu melawan, tapi sulit sob untuk menang dari si ular kanibal. Bukan hanya mematikan manusia, KC mempunyai 4 racun, terdiri dari neurotoksin, sitotoksin, alfa neurotoksin, dan vikertoksin yang ampuh mematikan sesama ular dan hewan lainnya. Bisa king cobra dapat membunuh manusia dalam waktu beberapa menit saja. Dan sampai saat ini, Indonesia masih belum mempunyai serum anti bisa king cobra. Kebayangkan teman, betapa ngerinya king cobra jika masuk ke pemukiman bahkan rumah kalian. Semoga kasus tadi tidak terulang lagi ya. Nah, kalau yang ini adalah ular kobra teman. Beda ya dengan king cobra. Dari ukuran saja kobra punya tubuh yang lebih kecil dan pendek dibanding king cobra. Walau keduanya beda ukuran, tapi bisanya sama-sama mematikan. Jadi jangan coba-coba mendekat ya kalau ada sobat Otan ini. FYI nih, ternyata warna kobra gak itu-itu aja loh. Mereka juga bisa punya warna yang gemesin, walau tetap menyeramkan sih. Wow, kobranya warna pink. Kobra warna pink ini sesungguhnya adalah kobra albino teman. Lihat aja matanya yang merah. Warna pink yang tak lazim ini adalah akibat kekurangan pigmen melanin dalam tubuh. Kalau biasanya albino warnanya putih, maka kasus kobra pink seperti ini adalah 1 di antara 1000 kobra teman. Ada yang pink, ada pula yang silver. Kalau pink tadi adalah kobra albino, maka si silver ini termasuk leukistik.
Sama seperti albino, leukistik juga kekurangan pigmen pada tubuh. Bedanya, kalau albino kekurangan pigmen melanin, maka leukistik kekurangan beberapa jenis pigmen. Selain itu, ada satu perbedaan lagi. Jika albino matanya merah, maka kobra silver ini matanya hitam. Cakep. Ih, tapi kok yang silver ini galak banget sih? Nyembur-nyembur terus dari tadi. Kabur ah!